Seorang warga di Gorontalo menjadi korban penipuan oleh calo CPNS di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Alih-alih lolos menjadi pegawai negeri sipil, korban justru mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Menurut kuasa hukum korban, kasus ini bermula pada tahun 2021 saat korban berniat mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil untuk posisi polisi lapas di Kanwil Kemenkumham Gorontalo. Saat itu, korban ditawari kelulusan hingga penerbitan SK oleh seorang oknum polisi berpangkat AKP yang diduga berperan sebagai calo CPNS. Oknum polisi tersebut tidak bertindak sendirian. Ia bekerja sama dengan seorang pegawai Kanwil Kemenkumham Gorontalo yang berperan dalam pembuatan SK palsu untuk meyakinkan korban. Bahkan korban sempat menerima SK 80% palsu yang diberikan oleh pelaku. Namun pada akhir tahun 2024, korban mulai curiga karena tidak ada pelantikan, diklatsar atau panggilan kerja dari instansi terkait. Ia kemudian memeriksa nomor induk pegawai yang tertera di S melalui aplikasi resmi Kemenkumham dan menyadari bahwa dokumen tersebut tidak valid. Kuasa hukum korban mengungkapkan bahwa selain kliennya, ada setidaknya 6 korban lain yang mengalami penipuan dengan modus serupa. Karena merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Gorontalo dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo. Setelah ketemu, EP meminta imbalan sejumlah 150 juta dengan meluluskan anak dari klien saya tadi. Dalam berproses, EP mengirim SK 80, SK CPNS 80 melalui via WA kepada klien saya, dan klien saya merasa yakin bahwa memang benar anaknya itu telah lulus menjadi CPNS. Hingga sampai di 2024 kemarin, bulan Desember, klien saya terus menanyakan terkait SK 100% PNS ini. Namun lagi-lagi dijanjikan terus-menerus oleh kedua oknum tadi ini, yaitu EP dan HK. Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo membenarkan adanya laporan terkait kasus ini yang diduga melibatkan seorang oknum polisi berpangkat AKP. Saat ini, Ditreskrimum Polda Gorontalo masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk terduga pelaku. Jika terbukti bersalah, oknum polisi yang terlibat akan dikenakan sanksi tegas. Apabila ada keterlibatan dari personil Polda Gorontalo, ya kita akan berkoordinasi dengan jajaran Propam tentunya. Nanti secara kode etik juga kita pasti akan melakukan pemeriksaan penyelidikan. Jadi intinya laporan dari masyarakat sudah kita terima dan sudah ditindaklanjuti seperti itu. Karena memang dari hasil pelaporan bahwasanya ada beberapa orang yang terlibat. Nah, inilah yang akan kita dalami. Nah, kita akan mencari atau menyelidiki siapa orang-orang saja yang terlibat, apakah dari pihak lain, dari pihak Kemenkumham atau dari pihak Polda dan lain sebagainya. Nah, di dalam ranah penyelidikan itu ya. Sementara itu, Kanwil Kemenkumham Gorontalo juga angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa korban tidak terdaftar sebagai PNS dalam rekrutmen CPNS tahun anggaran 2021 dan bahkan tidak lolos seleksi kompetensi dasar. Selain itu,
Pegawai Kanwil Kemenkumham yang diduga terlibat kini telah dinonaktifkan sementara karena tengah menjalani proses hukum dalam kasus lain. Untuk CPNS pun kami di kantor wilayah sudah menindaklanjuti, sudah meminta keterangan atau memeriksa yang bersangkutan dan pihak terkait, dan sudah mengirimkan berkasnya ke Inspektorat Jenderal sebagai tindak lanjut dari permasalahan ini. Kalau untuk inisial yang disebutkan itu setelah kami telusuri baik itu melalui pengumuman-pengumuman maupun di pertek dari BKN, ternyata nama yang bersangkutan tidak ada. Sehingga itu yang kami sampaikan ke baik ke keluarga ataupun ke yang bersangkutan langsung, bahwa yang bersangkutan memang tidak lulus. Saat ini, proses penyelidikan terus berlangsung untuk mengungkap keterlibatan lebih lanjut dari oknum pegawai Kemenkumham dan oknum polisi yang bertugas di Polda Gorontalo.